Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Virus Najla Ramadhani dari Program Studi Pendidikan Biologi A 2022. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang materi memahami identitas nasional sebagai karakter bangsa Indonesia. Pengertian identitas nasional. Istilah identitas nasional berasal dari kata identitas dan nasional. Identitas secara harfiah berarti ciri-ciri, tanda-tanda, atau jati diri yang melekat pada seseorang atau sesuatu yang membedakan dengan yang lain. Sedangkan kata nasional merupakan identitas yang melekat pada kelompok-kelompok yang lebih besar yang diikat oleh kesamaan-kesamaan baik fisik seperti budaya, agama, bahasa, maupun non-fisik seperti keinginan, cita-cita, ataupun tujuan. Dalam konteks Indonesia, menurut Ganeswara, bahwa identitas nasional merupakan manifestasi nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam berbagai aspek kehidupan dari ratusan suku yang dihimpun dalam satu kesatuan Indonesia yang menjadi budaya nasional dengan acuan Pancasila dan roh Bhinneka Tunggal Ika sebagai dasar dan arahan pengembangannya. Pendapat senada tentang identitas nasional juga dikemukakan oleh Abidin bahwa identitas nasional dapat diartikan sebagai jati diri nasional atau kepribadian. Unsur-unsur identitas nasional. Yang pertama adalah pola perilaku. Pola perilaku merupakan gambaran yang terwujud dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya adat istiadat, budaya dan kebiasaan, ramah tamah, hormat kepada orang tua, dan gotong royong merupakan salah satu identitas nasional yang bersumber dari adat istiadat dan budaya. Yang kedua adalah lambang-lambang. Lambang-lambang merupakan sesuatu yang menggambarkan tujuan dan fungsi negara. Lambang ini biasa dinyatakan dalam undang-undang, misalnya bendera, bahasa, dan lagu kebangsaan. Yang ketiga ada alat-alat perlengkapan. Alat-alat perlengkapan merupakan sejumlah perangkat atau alat-alat perlengkapan yang digunakan untuk mencapai tujuan yang berupa bangunan, peralatan, dan teknologi. Misalnya bangunan candi, masjid, gereja, pakaian adat, teknologi bercocok tanam, dan teknologi seperti kapal laut, pesawat terbang, dan lainnya. Yang terakhir ada tujuan yang ingin dicapai. Tujuan yang ingin dicapai bersumber dari tujuan yang bersifat dinamis dan tidak tetap seperti budaya unggul dan prestasi dalam bidang tertentu. Selanjutnya akan kita bahas adalah faktor-faktor pembentuk identitas nasional. Yang pertama ada primordial. Faktor-faktor primordial ini meliputi kekerabatan, kesamaan suku bangsa, daerah asal, bahasa dan adat istiadat. Faktor primordial merupakan identitas yang khas untuk menyatukan masyarakat Indonesia sehingga mereka dapat membentuk bangsa negara. Yang kedua ada sakral. Faktor sakral dapat berupa kesamaan agama yang dipeluk masyarakat atau ideologi doktriner yang diakui oleh masyarakat yang bersangkutan. Agama dan ideologi merupakan faktor sakral yang dapat membentuk bangsa dan negara. Yang ketiga, tokoh. Kepemimpinan dari para tokoh yang disegani dan dihormati oleh masyarakat dapat pula menjadi faktor yang menyatukan bangsa Indonesia. Yang keempat ada kesediaan bersatu dalam perbedaan. Yang disebut bersatu dalam perbedaan adalah kesediaan warga bangsa untuk setia pada lembaga yang disebut negara dan pemerintahannya tanpa menghilangkan keterikatannya pada suku bangsa, adat, ras, dan agamanya. Yang kelima adalah sejarah. Persepsi yang sama di antara warga masyarakat tentang sejarah yang mereka dapat menyatukan diri dalam satu bangsa. Persepsi yang sama tentang pengalaman masa lalu seperti sama-sama menderita karena penjajahan tidak hanya melahirkan solidaritas tetapi juga melahirkan tekad dan tujuan yang sama antar anggota masyarakat itu. Selanjutnya adalah perkembangan ekonomi. Perkembangan ekonomi atau industrialisasi akan melahirkan spesialisasi pekerjaan profesi yang dengan aneka kebutuhan masyarakat. Semakin tinggi mutu dan variasi kebutuhan masyarakat, semakin saling ketergantungan di antara jenis pekerjaan. Yang ketujuh atau yang terakhir adalah kelembagaan. Lembaga-lembaga ini seperti birokrasi, angkatan bersenjata, pengadilan, dan partai politik. Lembaga-lembaga itu melayani dan mempertemukan warga tanpa membeda-bedakan asal-usul dan golongannya dalam masyarakat.
Sekarang kita akan membahas salah satu identitas nasional bangsa Indonesia, yaitu upacara Ngaben. Ngaben adalah ritual upacara kematian yang dilakukan di Bali. Dinilai sebagai acara kebudayaan yang wajib dilakukan ketika ada seorang yang meninggal dunia. Dalam bahasa Hindu, Ngaben berarti memisahkan jiwa dari jasad. Pemisahan jasad ini dilakukan melalui kremasi. Melansir factovindonesia.com, asal-usul ritual ini dilakukan oleh Bratayuda atau keturunan Kaisar Bharata di India sekitar 400 sebelum Masehi. Mereka percaya bahwa upacara kremasi ini akan membawa kembali tubuh almarhum ke dasar alami tubuh. Ini berkaitan dengan energi air, panas, angin, dan bumi pada alam. Umat Hindu juga percaya bahwa upacara Ngaben ini akan membebaskan jiwa dari perbuatan buruk selama hidup di dunia. Tak hanya itu, membakar jenazah juga bertujuan untuk mengembalikan segala unsur panca mahabhuta kepada asalnya masing-masing. Artinya, tubuh yang tak mampu lagi bergerak, tapi roh pada orang tersebut tak sepenuhnya hilang. Tujuan dari upacara Ngaben ini yakni tak jauh dari pembersihan amal seseorang yang meninggal dunia. Selain memiliki tujuan bagi arwah, Ngaben juga memiliki tujuan bagi pihak keluarga, yakni menjadi simbolisasi bahwa pihak keluarga telah ikhlas dan merelakan kepergian yang bersangkutan. Dapat disimpulkan bahwa upacara Ngaben merupakan salah satu identitas nasional karena identitas nasional itu sendiri adalah suatu hal yang melekat pada suatu bangsa yang menjadi jati dirinya, atau karakter dari bangsa tersebut yang tidak dimiliki oleh bangsa lain sehingga menjadi ciri khas suatu bangsa. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.